Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Amelia Ramadhani, dari jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penjabaran sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia atau yang disebut HAM. Negara yang memiliki hukum yang adil dan bernegara berbudaya yang beradab. Negara ini menerapkan hukum secara adil berdasarkan supremasi hukum serta ingin mengusahakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Di samping ini, mengembangkan budaya iptek berdasarkan adab cipta, karsa, dan rasa, serta karya yang berguna bagi nusa dan bangsa, tanpa melahirkan primordial dalam budaya. Mengapa keberadaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi penting? Keanekaragaman masyarakat Indonesia selain dapat menjadi kebanggaan, namun dapat pula menjadi suatu ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Adanya keanekaragaman memungkinkan suatu komunitas masyarakat dapat memilih untuk hidup berkelompok dengan orang lain yang mungkin saja berbeda dengan ras, suku, budaya, atau bahasa yang dimiliki. Namun, adanya keberagaman ini kondusif pula menjadi kelompok-kelompok tersebut saling membenci berdasarkan perbedaan yang ada di antara mereka. Menghadapi tantangan ke depan, bangsa Indonesia harus waspada dan siap dalam menghadapi era globalisasi seperti di bidang ekonomi, kemudian ancaman bahaya laten terorisme, komunisme, dan fundamentalisme. Hal tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, yang bila mana kita sebagai suatu bangsa tidak bisa bersatu alias dalam kondisi terpecah belah, maka besar kemungkinan bangsa kita akan gagal dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Kemanusiaan yang adil dan beradab sangatlah penting pada situasi seperti ini. Bila masyarakat Indonesia menerapkan sila kedua secara baik, maka Indonesia mempunyai kemungkinan tantangan dunia pada saat ini. Jadi, sila kedua dapat dikatakan sebagai salah-salahan yang ditimbulkan arus globalisasi. Keadaan aktual penerapan sila kedua dari Pancasila di Indonesia pada saat ini, penerapan sila kedua dari Pancasila di negara kita masih sangat kurang. Hal tersebut tercermin dari masih banyaknya kejahatan di bidang hak asasi manusia atau HAM dan suasana yang berbau sara seperti kampanye dari kubu-kubu tertentu yang menggunakan isu-isu sara. Kasus pelanggaran HAM merupakan hal yang sangat erat dengan penyelewengan sila-sila kedua dari kasus pelanggaran HAM berdasarkan sifat bagian, yaitu kasus pelanggaran HAM terberat seperti genosida, pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, dan perbudakan. HAM biasa antara lain berupa pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang dalam mengekspresikan pendapatnya, dan menghilangkan nyawa orang lain. Beberapa contoh kasus-kasus besar pelanggaran HAM dan isu-isu sara antara lain kasus peristiwa G30 SP9 bom Bali,
kerusuhan di kota Tanjung Balai, serta masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya yang sampai saat ini masih marak terjadi. Wujud dari nilai persamaan derajat, yaitu mengakui bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama. Hal tersebut termasuk dari wujudnya pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nilai dasar yang terkandung dalam keadilan adalah tidak memihak, menjunjung tinggi norma, menjaga keseimbangan, pemerataan, memberikan hak kepada yang berhak, menjaga hak-hak orang lain. Keadilan merupakan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan. Nilai keadilan dalam Pancasila dapat diwujudkan dengan membangkang adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Keadilan juga merupakan ukuran keabsahan tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kemanusiaan adalah: yang pertama, menjunjung tinggi hak martabat manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai kesamaan dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, dan status sosial maupun agama, mengakui adanya hak dan martabat manusia, mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai sama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera, berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai kemanusiaan ini terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan Pancasila sebagai upaya membangun kesadaran implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solicin Abdul Wahab adalah konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to implement. Dalam Kamus Webster, to implement atau mengimplementasikan berarti to provide the means for carrying out atau menyediakan syarat dan untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Baharudin 2019 mengimplementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu untuk menimbulkan dampak atau akibat peraturan pemerintah dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan. Ada 5 kaitan antara satu sila dan yang lain menurut Nathanegoro Kailan 2016. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, juga berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, lalu berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, lalu berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, serta berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalan sila kedua di lingkungan keluarga. Yang pertama, melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang kedua, menolong anggota keluarga yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Yang ketiga, menerima hak sebagai anggota keluarga. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama. Contoh pengamalan sila kedua di lingkungan sekolah. Yang pertama, melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar. Yang kedua, menolong teman yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Yang ketiga, menerima hak sebagai seorang pelajar. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh pengamalan sila kedua di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Yang keempat, mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong terhadap setiap orang. Tantangan penerapan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat berupa tawuran, perundungan atau bullying, ujaran kebencian di media sosial, suka membeda-bedakan teman, tidak suka menolong sesama, tidak menghormati kepentingan orang lain, berbuat curang, pengaruh globalisasi dan budaya asing, kemajuan teknologi dan arus informasi, tantangan demokrasi dan hak asasi manusia, ekonomi global dan ketimpangan sosial, radikalisme dan intoleransi, multikulturalisme dan identitas nasional. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan kaufinisme. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Kemanusiaan yang adil dan beradab baru merupakan sikap yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan dalam arti pengakuan terhadap martabat manusia, hak asasi manusia, dan kebebasan manusia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Hubungan antar manusia dalam bermasyarakat dan bernegara diatur agar berlandaskan moralitas secara adil dan beradab. Itulah penjelasan tentang penjabaran sila kedua Pancasila. Saya tutup dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.